Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya keadaan kita semuanya baik ya. Karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita begitu melimpah. Di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang gini Bapak Ibu. Pesan Tuhannya adalah jangan membuat Tuhan menjadi lebih kecil dari rasa takut kita. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Jangan membuat Tuhan menjadi lebih kecil dari rasa takut kita. Ya. Kita sama-sama mau belajar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama mau tangkap pesan Tuhan ini. Kalau bicara tentang rasa takut Bapak Ibu, pastinya kita semua pernah mengalaminya, betul ya? Ada yang tidak pernah mengalami rasa takut Bapak Ibu? Saya percaya semuanya kita pasti ngalamin ya. Dan itu rasa takut itu sangat wajar Bapak Ibu. Ya. Karena memang kita harus menyadari bahwa memang kita terbatas. Betul ya? Ya. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, rasa takut itu pasti selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Entah itu contoh ya, takut ketinggian, betul ya. Takut gagal. Mungkin takut karena ada ancaman-ancaman yang diterima. Dan tentunya rasa takut itu tidak nyaman. Ya. Siapapun yang menghadapinya tidak nyaman Bapak Ibu ya. Saya pernah melakukan sebuah perjalanan Bapak Ibu yang namanya takut, ya takut sekali ya. Ya harus menyeberang pulau, namanya gelombang, namanya badai. Ya. Di perjalanan itu saya mengalami ketakutan Tuhan, saya bilang, gimana ya kalau sampai tenggelam ya gimana gitu. Di tengah-tengah laut, tidak kelihatan pulau-pulau gitu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong gitu. Saya tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hidup saya. Ya, itu lumayan Bapak Ibu, gelombangnya sangat besar. Dan kalau kecepatan kapal sudah mulai bukan kecepatan biasa, sudah mulai pelan sekali untuk memainkan ombaknya. Ya, kita pada saat itu kami tinggal tunggu aja perintah. Mau balik atau tetap maju. Ya, tinggal tunggu kaptennya ya. Tetapi saya berdoa di tengah-tengah ketakutan Bapak Ibu. Dan pada akhirnya sampai di tempat tujuan dengan pertolongan Tuhan. Ya. Nah kita mau belajar Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhannya gini. Tidak semua saya bacakan Bapak Ibu. Kita diingatkan gini bahwa Tuhan mengatakan bahwa ada rasa takut menguasai tidak sedikit hati anak-anak Tuhan. Ini berlaku kepada saya Bapak Ibu. Ini berlaku kepada setiap kita. Ya. Ya jujur masih ada ketakutan-ketakutan. Yang muncul di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, ketika pesan Tuhan ini datang, ini menguatkan. Tuhan mau sampaikan jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Karena gini Bapak Ibu, Tuhan sangat tahu bahwa ada rasa-rasa takut di kalangan setiap kita anak-anak Tuhan. Tentu yang dimaksudkan bukan rasa takut yang level wajar ya. Karena kalau cuman segitu Bapak Ibu maka pesan ini tidak perlu. Ya. Tetapi Tuhan rasa perlu mengingatkan hal ini kepada setiap kita, anak-anaknya. Ya, tinggal kejujuran kita Bapak Ibu. Tinggal pengakuan kita bahwa memang kita sedang ngalamin mungkin namanya ketakutan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, memang tidak semuanya ya. Tetapi ada orang-orang yang sedang mengalami ketakutan. Oleh karenanya gini Bapak Ibu, Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Makanya kita bersyukur.
Tuhan mau arahkan kita. Tuhan mau tuntun kita. Supaya gini, supaya rasa takut jangan sampai menguasai hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 2. Mazmur 56 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu sudah dijabarkan oleh Pak Ishak ya. Tinggal kita lihat nanti di YouTube, udah diposting di hari Minggu juga udah diposting Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat ya. Kalau kita perhatikan gini Bapak Ibu, bagaimana Daud sang pemberani sebenarnya ini mengalami ketakutan dalam hidupnya. Ya, Pak Ishak sudah jelaskan bahwa Daud bersandiwara, berpura-pura gila Bapak Ibu ya. Alkitab mengatakan sampai berpura-pura sakit ingatan. Ini kalau pura-pura lupa ini banyak banget di anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ya. Giliran ditagi ya kabur ya betul ya. Ya, pura-pura enggak ingat dan sebagainya itu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 13 ya. Kalau kita perhatikan dalam perikop itu Bapak Ibu, Daud itu berhasil ditangkap sama orang-orang Filistin. Sama orang-orang yang mengejarnya ya gitu ya. Namun gini Bapak Ibu, di tengah ketakutan yang Daud alami, Daud memperkatakan sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa. Kita bisa lihat di ayat 4 Bapak Ibu. Ya. Ini Pak Ishak sudah jabarkan nih. Ayat 4 berkata gini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini keren banget Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah kita mau belajar kepada Daud. Ketika ketakutan itu menghantam hidup kita mau katakan gini, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak Bapak Ibu. Secara cepat saya akan bacakan untuk setiap kita. Ada dua hal, yang pertama adalah gini. Atasi rasa takut dengan menyadari bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita takutkan. Yang kedua, atasi rasa takut dengan mempercayai Tuhan setiap waktu. Ini yang sama-sama boleh kita tangkap Bapak Ibu, kita renungkan bersama-sama. Tanpa panjang lebar Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dua hal. Ini yang sama-sama kita tangkap dan pelajari. Apa yang harus kita lakukan agar ketakutan itu tidak menguasai hidup kita? Yang pertama, atasi rasa takut dengan menempatkan Tuhan pada posisinya. Ya. Atasi rasa takut dengan menempatkan Tuhan pada posisinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berkuasa atas kehidupan setiap kita. Artinya gini Bapak Ibu, jangan sampai kita menempatkan Tuhan di posisi yang salah. Ya. Jangan pula kita membesar-besarkan ketakutan yang menghimpit kita. Kita harus ingat ini, bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun. Termasuk ketakutan yang kita hadapi. Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Katakan amin Bapak Ibu. Lebih dahsyat. Dia tak pernah terkalahkan oleh apapun. Bahkan firman Tuhan, Allah kita tidak pernah terbatas. Bahkan tak terbatas oleh apapun. Kita mau belajar apa yang Daud katakan Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22 ayat 2 dan 3. Daud sangat paham tentang memposisikan Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ayat 3. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku
dari kekerasan. Daud menjadikan Tuhan sebagai apa Bapak Ibu? Kubu pertahanan, bukit batu. Juru selamat dikatakan. Daud mengerti tentang memposisikan Tuhan. Kita mau belajar dari Daud Bapak Ibu. Apa sih yang Daud lakukan di tengah-tengah ketakutan yang dia hadapi? Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 56 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Apa yang Daud katakan di sini Bapak Ibu? Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5 berkata, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Coba kalau kita renungkan perkataan Daud ini Bapak Ibu. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada 3 hal, ada 3 bagian yang dapat kita lihat. Yang pertama, Daud membangun kepercayaan atau keyakinannya. Pak Ishak sudah jabarkan ini Bapak Ibu. Daud mengatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dalam posisi ketakutan yang menghimpit Daud, Daud sadar bahwa dia tidak akan pernah membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Membangun kepercayaan Bapak Ibu. Contoh gini Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar dari kehidupan para murid Bapak Ibu. Ketika mereka diterjang badai, angin topan dalam perjalanan mereka. Dalam Markus pasal 4 Bapak Ibu, 35 sampai 41. Murid-murid begitu ketakutan. Sampai-sampai mereka harus membangunkan Yesus yang sedang tertidur di buritan. Murid-murid berkata seperti ini Bapak Ibu. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketakutan itu mulai menguasai hidup mereka. Mulai mengizinkan ketakutan-ketakutan itu menguasai. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Lalu Yesus bangun. Dan menghardik angin tersebut, Alkitab katakan gini, danau itu menjadi teduh sekali. Tetapi ada bagian yang terpenting Yesus katakan di situ Bapak Ibu. Yesus berkata kepada murid-muridnya gini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita belajar dari kehidupan Daud, sebaliknya Daud membangun kepercayaan. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah situasi ketakutan yang menghimpit hidupnya. Ya, Tuhan lagi ngomong, di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Ingat loh Bapak Ibu, para murid itu bersama-sama dengan Yesus loh, sang pembuat mujizat. Tapi ketakutan itu mulai menguasai mereka. Yang saya mau sampaikan nih Bapak Ibu. Ada Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Oh iya, kita sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan. Betul, ketakutan itu sesuatu yang wajar. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Akhirnya gini, Tuhan gak terlihat. Yesus, Tuhan menjadi kecil di mata para murid. Yesus sehingga tidak terlihat. Padahal ada bersama-sama dengan mereka. Pak Ishak sampaikan, Tuhan memberikan roh keberanian bukan roh ketakutan.
Karena di dalam kita ada Kristus. Ada Roh Tuhan yang berkuasa. Ya, kuncinya bangun iman Bapak Ibu. Bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagian B. Apa yang Daud lakukan? Daud menunjukkan tentang keberaniannya. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Dengan mengatakan apa? Aku tidak takut. Terhadap apa? Terhadap apapun. Terhadap keadaan, terhadap situasi apapun yang Daud alami. Ya tentunya terhadap musuh-musuhnya Bapak Ibu yang mengelilingi hidupnya. Saya mau sampaikan ini adalah sikap yang tepat di tengah-tengah ketakutan dihadapinya Bapak Ibu. Ya. Artinya gini, Daud tidak pernah memberikan tempat kepada ketakutan untuk menguasai hidupnya. Saya mau sampaikan, jangan kasih tempat Bapak Ibu. Jangan memberi tempat kepada ketakutan di dalam kehidupan setiap kita. Tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kita cakap menghadapi apapun. Ya, Daud menunjukkan tentang keberanian. Yang bagian C. Daud sadar akan pembelaan Tuhan Bapak Ibu. Daud katakan di ayat 5b, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita perhatikan di ayat 2, ancamankah, tekanankah, ketakutankah, itu tidak berlaku dalam kehidupan Daud. Sekalipun Daud ngalami. Bahkan dikatakan sampai berpura-pura gila Bapak Ibu. Tapi Daud sadar akan pembelaan Tuhan. Ini yang sama-sama kita mau tangkap Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tinggal pikiran dan hati kita ini Bapak Ibu, kita harus kuasai. Jangan sampai kuasa kegelapan mengambil sesuatu dari hidup kita. Kita harus ingat, ada Tuhan yang membela hidup kita. Itu bagian yang pertama kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Sekarang poin yang kedua yang sama-sama kita tangkap. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Atasi rasa takut dengan berseru dan memuji-muji Tuhan setiap waktu. Ini saya ngambil pendekatan dengan poin Pak Ishak. Atasi rasa takut dengan berseru serta memuji-muji Tuhan setiap waktu. Inilah yang Daud lakukan di tengah-tengah ketakutan yang dihadapinya Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan di ayat 10-11 Bapak Ibu dalam Mazmur 56. Kita mau lihat bersama-sama ayat 10-11. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Maka musuhku akan mundur pada waktu apa Bapak Ibu? Bukan pada waktu kabur loh. Ya, Daud katakan gini, musuhku akan mundur pada waktu aku, ini baru berseru loh Bapak Ibu. Nanti kita mau belajar berseru itu untuk apa? Kata berseru di sini apa yang dimaksud? Selanjutnya dikatakan, aku yakin bahwa Allah, ini kata-kata dahsyat banget. Allah memihak kepadaku. Tuhan di pihak kita Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan di pihak kita? Setiap kita percaya. Kalau Tuhan di pihak kita, ngapain kita takut? Ayat 11. Ini dahsyat Bapak Ibu ya. Ayat 11 mengatakan gini, kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan, diulang lagi firman-Nya kupuji.
Jadi gini Bapak Ibu, firman Tuhan, puji-pujian, pengagungan kita kepada Tuhan, itu adalah senjata untuk apa? Untuk mengalahkan dan menghancurkan ketakutan yang menyerang hidup kita. Karena gini, baru berseru saja, musuh akan mundur loh Bapak Ibu. Ketakutan itu akan sirna dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, Daud berseru kepada Tuhan. Ya. Waktu kita berseru, Tuhan berpihak kepada kita. Waktu kita berseru, ada pertolongan Tuhan yang akan menyertai kita. Saya merenungkan tentang berpihak. Artinya Tuhan tidak membiarkan apapun. Kata berseru di sini Bapak Ibu, itu ternyata mengangkat hati. Kata berseru ini adalah memfokuskan pandangan kita kepada kebesaran tangan Tuhan. Jadi bukan asal berseru-berseru. Tapi mengangkat hati kita. Melihat Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tentang kebesaran, kedahsyatannya. Apalagi yang dilakukan Daud? Yang kedua, Daud memuji Tuhan. Daud katakan memuji firman-Nya. Kenapa sampai Daud memuji firman-Nya Tuhan? Bapak Ibu. Firman Tuhan itu mengandung janji loh. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman. Makanya Daud ngerti tentang memuji firman-Nya. Firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Daud ngerti. Firman-Nya, perkataannya membawa kita kepada kemenangan. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Saya merenungkan bahwa di tengah-tengah kesulitan Daud itu dahsyat banget loh Bapak Ibu. Masih sempat-sempat dia memuji Tuhan. Makanya Daud itu sangat berkenan di hati Tuhan Bapak Ibu. Daud selalu mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Siapa yang kita cari di tengah-tengah kesulitan? Itu pertama buat setiap kita Bapak Ibu. Jadi kita renungkan pesan Tuhan ini. Buat saya Bapak Ibu, saya dari hari Minggu saya sudah mempelajari. Mulai merespon firman Tuhan ini. Karena memang ada ketakutan yang pribadi yang saya alami Bapak Ibu. Ada banyak ketakutan yang saya alami. Tapi pesan ini datang untuk menguatkan. Pesan itu untuk mengingatkan saya secara pribadi. Jangan sampai ketakutan itu menguasai. Jangan sampai ketakutan membuat Tuhan itu menjadi kecil Bapak Ibu dalam kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu. Tuhan kita besar dan tak terkalahkan. Jadi kita belajar, kita renungkan Bapak Ibu. Jangan membuat Tuhan menjadi lebih kecil dari rasa takut kita. Kuncinya dua hal yang tadi. Tempatkan Tuhan pada posisinya. Yang kedua, teruslah berseru serta memuji-muji Tuhan setiap waktu dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.